Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang diuji dengan fitnahan dari orang terpandang di desanya. Tapi setelah menolong anak kambing, kehidupan anak yatim ini berubah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas desa Ciburial tampak gelap sejak subuh. Awan menggantung pekat, menggulung perlahan seperti hendak jatuh menimpa perbukitan. Udara terasa lembab, dingin merambat di balik baju tipis yang dikenakan oleh seorang anak laki-laki kecil yang tengah berdiri di depan gubuk bambu, menghadap ke arah ladang yang gersang. Namanya Farid. Umurnya baru 8 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil berdinding anyaman bambu yang mulai reot di beberapa bagian. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, ibunya menjadi satu-satunya tumpuan hidup. Mereka hidup sederhana, menggantungkan harapan pada ladang cabai kecil milik keluarga yang sudah lama tidak menghasilkan. Ladang itu hanya berjarak beberapa meter dari rumah mereka. Tanahnya retak, kering, dan penuh batu-batu kecil. Cabai yang ditanam ibunya tumbuh dengan daun menguning, sebagian layu, sebagian mati berdiri. Tak ada yang mau membeli hasil panen mereka sejak musim kemarau melanda desa itu 2 tahun terakhir. Tapi ibunya tak pernah menyerah. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, beliau akan pergi ke ladang, menatap tanah dengan harapan yang sama seperti hari sebelumnya. Pagi itu, saat mendung menggelayut di langit, Farid bangun lebih awal. Ia tidak berangkat ke sekolah karena uang untuk membayar seragam dan buku sudah lama tak ada. Sehari-harinya, Farid membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar dari hutan kecil di pinggir desa. Ia akan menjualnya ke warung-warung atau menukarnya dengan beras. Dengan karung goni usang di punggung dan sepasang sandal jepit yang sudah aus, Farid berjalan menyusuri jalan setapak yang becek. Hujan rintik mulai turun, membuat udara semakin dingin. Tapi Farid sudah terbiasa. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup tidak selalu hangat, dan tidak semua langkah bisa dilalui dengan kaki kering. Ia masuk ke dalam hutan yang sunyi. Tak banyak warga desa yang suka pergi ke sana, kecuali mereka yang terbiasa hidup pas-pasan seperti Farid dan ibunya. Di dalam hutan itu, pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar besar mencuat dari tanah, dan suara burung sesekali terdengar dari kejauhan. Saat sedang membungkuk mengambil ranting kering di dekat batu besar, Farid mendengar sesuatu. Suara itu pelan, seperti suara hewan kecil yang sedang menangis. Farid diam. Ia memasang telinganya lebih tajam. Suara itu terdengar lagi, dari balik semak belukar. Dengan hati-hati, Farid menyibak semak yang basah oleh air hujan. Di baliknya, ia melihat seekor anak kambing kecil. Warnanya putih bersih meski tubuhnya kini penuh lumpur. Kaki belakangnya terlilit akar pohon besar. Anak kambing itu mengembik lirih, tubuhnya gemetar, matanya memelas. Farid terdiam sejenak. Ia tak tahu milik siapa anak kambing ini. Tapi melihat keadaannya, ia tak mungkin membiarkannya begitu saja. Ia meletakkan karungnya, lalu jongkok dan mulai membebaskan kaki anak kambing dari lilitan akar. "Ayo, jangan takut, aku tolongin, ya," bisik Farid pelan. Akar pohon itu keras dan tebal. Farid harus menariknya pelan-pelan agar tidak melukai kaki anak kambing. Tangan kecilnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ia takut menyakitinya. Setelah beberapa menit, akhirnya lilitan itu terlepas. Anak kambing itu mencoba berdiri, tapi terhuyung. Farid sigap menangkapnya dan memeluk tubuh kecil itu. Kamu gemetar, ayo ikut aku pulang," katanya. Farid menggendong anak kambing itu di pelukannya. Bulunya basah dan dingin, tubuhnya ringan tapi terasa rapuh. Ia menatap ke sekitar hutan. Tak ada tanda-tanda manusia lain. Tak ada jejak kaki selain miliknya sendiri. Tidak mungkin ada yang kehilangan anak kambing dan tidak mencarinya. Langkahnya perlahan kembali menyusuri jalan setapak, melewati akar-akar besar dan semak basah. Hujan turun sedikit lebih deras. Kabut tipis mulai muncul di antara pohon-pohon. Farid menggigit bibirnya menahan dingin. Tapi pelukannya pada anak kambing itu tetap hangat.
Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya ia keluar dari hutan. Ia menuruni bukit menuju ladang cabai milik ibunya. Saat itu, hujan mulai mereda, dan cahaya matahari yang pucat menerobos awan. Farid berhenti sejenak di pinggir ladang. Ia memandang barisan tanaman cabai yang biasanya tampak lesu. Tapi kali ini, ia mengerutkan kening. Ia melihat sesuatu yang aneh. Tanah di bagian ujung ladang tampak lebih lembab dari biasanya. Daun-daun cabai di sana terlihat sedikit lebih hijau. Bahkan ia melihat beberapa bunga kecil yang mulai tumbuh di ujung tangkai. Farid belum sempat memeriksa lebih jauh karena ia harus membawa anak kambing ini pulang terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, ibunya yang sedang menjemur pakaian terkejut melihat Farid datang membawa seekor anak kambing. "Farid, ini dari mana?" tanya ibunya sambil mendekat. "Aku nemu di hutan." Bu, kakinya terlilit akar. "Kasihan banget. Gak ada siapa-siapa di sana." Ibunya memeriksa kambing itu. Kakinya lecet, tapi tidak terlalu parah. Ia menghela napas, lalu mengangguk. "Baiklah, kita rawat saja. Ya, siapa tahu ini memang rezeki dari Allah." Farid tersenyum. Ia merasa senang. Anak kambing itu tampak nyaman di pelukannya. Ia menamakannya Putih, sesuai warna bulunya yang bersih. Malamnya, Farid tidur di tikar dengan Putih berbaring di sisinya. Ia menutup tubuh anak kambing itu dengan kain bekas agar tidak kedinginan. Di luar, hujan turun lagi, membasahi tanah desa yang selama ini kering. Farid tidak tahu bahwa hari ini adalah awal dari perubahan besar. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ladang cabai, rumah kecilnya, dan kehidupan yang selama ini hanya digerakkan oleh doa dan kesabaran. Fajar menyemburat lembut di langit desa Ciburial. Cahaya jingga menyelinap di antara celah-celah dinding bambu, menyentuh wajah Farid yang masih terlelap bersama Putih, anak kambing kecil yang kini mulai pulih. Di luar, embun membasahi rerumputan, dan udara pagi membawa aroma tanah yang lembab. Hari itu terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih hidup. Farid membuka matanya perlahan. Ia merasakan sesuatu bergerak di pelukannya. Putih mengembik pelan, lalu menjilat pipi Farid seolah mengucapkan selamat pagi. Farid terkekeh kecil, lalu duduk dan mengusap kepala anak kambing itu. "Pagi Putih, hari ini kita ke ladang." "Ya," katanya pelan. Ibunya sudah bangun lebih dulu, sedang menjerang air di tungku dapur. Suara api yang membara terdengar beradu dengan desir angin pagi. Perempuan itu tersenyum melihat Farid dan Putih keluar dari bilik kamar. "Cepat sarapan, Nak. Habis itu bantu ibu siram ladang." "Ya," ucapnya lembut sambil menuang air panas ke dalam cangkir berisi kopi tubruk. Setelah makan sederhana dengan nasi dan garam, Farid membawa ember kecil dan berjalan menuju ladang bersama Putih yang berlari-lari kecil di sampingnya. Anak kambing itu sudah jauh lebih lincah dibanding semalam. Meskipun kakinya masih agak pincang, tapi semangat hidupnya tampak tumbuh kuat. Sesampainya di ladang, Farid tertegun. Ia memicingkan mata, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tanaman cabai yang selama ini tampak layu kini mulai berdiri tegak. Daunnya hijau muda, segar, dan ada beberapa bunga putih kecil di ujung batangnya. Farid mendekat dan menyentuh salah satu tangkai. "Ibu, sini deh lihat ini." Ibunya yang menyusul dari belakang menghampiri dengan langkah tergesa. Matanya membelalak melihat pemandangan itu. Ia jongkok dan memeriksa tanah. Subur, tanahnya lembab, seperti habis disiram mata air. Padahal mereka tak pernah menyiramnya dengan air sebanyak itu. Tak ada irigasi, tak ada sumur yang cukup kuat mengairi ladang. Tapi pagi ini, ladang mereka tampak hidup. Farid dan ibunya saling pandang dalam diam. Tidak ada yang mereka ucapkan selain doa dalam hati kepada Allah. Karena mungkin inilah jawaban atas kesabaran mereka selama ini. Hari demi hari berlalu. Putih menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Ia mengikuti Farid kemanapun, bahkan tidur di tikar yang sama. Anak kambing itu tak pernah berkeliaran keluar halaman, seolah tahu bahwa disitulah tempat ia harus tinggal. Keajaiban ladang terus berlanjut. Cabai yang tumbuh makin subur, berbuah lebih cepat dari biasanya. Buahnya merah menyala, besar,
dan segar. Farid memanen sebagian kecilnya dan membawa ke pasar desa. Di sana, ia bertemu dengan beberapa pedagang yang langsung tertarik membeli cabainya. "Ini cabai dari ladang siapa?" tanya seorang ibu penjual sayur. "Dari ladang ibu saya. Kami tinggal dekat sawah bawah bukit." "Wah, warnanya bagus. Segar sekali. Saya ambil 2 keranjang, ya." Farid tersenyum lebar. Hari itu ia pulang membawa uang lebih dari cukup untuk membeli beras, minyak, dan sabun. Ia juga membelikan sedikit pakan untuk Putih. Meskipun anak kambing itu lebih senang memakan rumput liar di halaman. Seminggu berlalu, panen cabai makin melimpah. Farid membantu ibunya setiap pagi memetik cabai yang matang, lalu mengikatnya dalam ikatan kecil. Mereka tak pernah memakai pupuk kimia, tak pernah menyemprot racun. Semua alami. Tapi hasilnya seperti ladang yang dirawat oleh tangan ahli pertanian. Warga desa mulai memperhatikan. Mereka heran. Ladang yang dulu dikenal paling kering di seluruh desa kini menjadi ladang paling subur. Para tetangga datang untuk melihat. Ada yang memuji, ada yang hanya mengangguk-angguk, dan ada juga yang diam saja, seperti menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Di antara yang merasa terganggu adalah seorang juragan cabai bernama Pak Anas. Ia adalah pemilik lahan terluas di desa itu. Tanamannya luas, pekerjanya banyak, dan setiap panen tiba, ia biasa mengirim hasilnya ke pasar kota. Ia dikenal sebagai orang kaya dan berpengaruh di desa Ciburial. Tapi juga dikenal suka bersaing tidak sehat. Saat mendengar bahwa banyak pembeli di pasar mulai beralih ke cabai milik seorang anak kecil yatim piatu, hatinya terasa panas. Ia memanggil salah satu anak buahnya. "Kau tahu anak yang bawa cabai merah segar itu? Siapa dia?" "Namanya Farid, juragan. Anak Bu Siti. Mereka tinggal dekat ladang kering di bawah bukit." Pak Anas mengernyit. Ia tahu betul ladang itu. Sudah bertahun-tahun dikenal tak produktif. Bahkan pernah ia tawari untuk dibeli dengan harga murah, tapi ditolak oleh Bu Siti. Kini ladang itu berhasil mengalahkan hasil panennya sendiri. Tidak masuk akal, bagaimana mungkin ladang seburuk itu bisa mengalahkan ladangku yang penuh pupuk dan pestisida mahal? Gumamnya. Hari berikutnya, Pak Anas datang langsung ke ladang Farid. Ia pura-pura ramah, membawa 2 orang pendamping dan mengenakan pakaian bersih. Tapi sikapnya tak bisa menyembunyikan rasa curiga. "Wah, luar biasa, Bu Siti. Ladangnya sekarang seperti permata. Anakmu hebat." "Terima kasih, Pak Anas. Semua karena Allah," jawab Bu Siti dengan sopan. "Kalau boleh tahu, pakai pupuk jenis apa, Bu?" "Tidak pakai pupuk, Pak. Kami hanya rawat seperti biasa." Pak Anas tersenyum kecil, tapi matanya sempit. Ia menatap Putih yang sedang duduk di bawah pohon di tepi ladang. Matanya memicing tajam. "Kambing itu, sejak kapan ada di sini?" "Ditemukan Farid di hutan, kakinya terjerat akar pohon. Kami rawat karena kasihan." Pak Anas tidak berkata-kata. Ia pamit tak lama kemudian. Tapi di dalam hatinya, tumbuh benih iri dan kecurigaan yang semakin menebal. Ia mulai menyebarkan bisik-bisik ke telinga warga. Katanya, anak kambing itu bukan hewan biasa. Ia mengatakan bahwa ladang Farid menjadi subur karena menggunakan sesuatu yang tidak masuk akal. Si Farid itu bisa jadi dia piara-piaraan, bisiknya pada seorang tetua desa. Anak kambing putih tumbuh subur bisa jadi itu tumbal, ujar yang lain. Fitnah mulai menyebar seperti kabut. Ada yang percaya, ada yang ragu, tapi banyak yang mulai memandang Farid dan ibunya dengan tatapan aneh. Farid tidak mengerti. Ia hanya merawat ladang dan mencintai Putih sepenuh hati. Ia tidak tahu bahwa kesederhanaannya mulai mengusik mereka yang merasa kuasa. Dan gelombang besar itu belum datang sepenuhnya. Tapi bayangannya mulai terlihat di ujung jalan desa. Pagi itu, langit desa Ciburial kembali mendung. Embun belum sempat mengering dari daun-daun di kebun ketika suara ribut terdengar dari arah jalan tanah menuju rumah Farid. Beberapa warga tampak berjalan cepat. Sebagian tergesa, sebagian dengan pandangan penasaran. Di tengah barisan mereka, berdiri Pak Anas dengan wajah tegang.
Di belakangnya ada dua orang hansip desa dan seorang tokoh adat yang mengenakan ikat kepala batik coklat. Farid sedang menyiram tanaman cabai ketika suara langkah dan gumaman itu sampai ke telinganya. Ia berhenti, menoleh, dan melihat rombongan itu mendekat. Putih yang tengah bermain di dekat pagar ladang mendengus pelan, lalu berdiri waspada. "Itu dia anaknya," bisik seseorang. "Benar, kambing itu yang dipelihara," sahut yang lain. Pak Anas berhenti tepat di depan ladang. Ia menatap Farid seperti seorang guru besar yang hendak menginterogasi murid yang dianggap nakal. Hansip berdiri di sampingnya dengan posisi siap. "Farid," ucap Pak Anas datar, "kami datang baik-baik. Jangan takut." Farid hanya mengangguk pelan. Ibunya yang mendengar keributan segera keluar dari rumah dan berlari ke ladang. "Ada apa ini, Pak?" tanya Bu Siti, panik. Pak Anas memberi isyarat pada seorang lelaki tua di sebelahnya, yang kemudian bicara dengan suara berwibawa. "Kami menerima laporan bahwa ada yang aneh pada ladang ini. Tanah yang dulu kering kini jadi subur luar biasa. Tidak masuk akal. Banyak warga resah dan mereka mencurigai sesuatu." Bu Siti tertegun. Wajahnya pucat. "Apa maksudnya mencurigai apa?" Pak Anas menyela. "Kambing itu, Bu. Anak kambing putih yang dipelihara anak ibu. Ada dugaan bahwa hewan itu bukan sembarang hewan." "Apa maksud Bapak?" "Kambing itu hanya kami rawat karena kasihan," jawab Bu Siti dengan suara mulai gemetar. "Ya, tapi bisa saja itu bukan kambing biasa," lanjut Pak Anas. "Tidak mungkin tanpa sebab ladang ini tiba-tiba jadi paling subur di desa. Warga lain yang rajin dan punya modal tidak mendapat hasil seperti kalian." Farid menggenggam embernya erat. Putih mendekat ke arahnya, menggosokkan tubuh kecilnya ke kaki Farid seolah mengerti bahwa ada ancaman. "Kami ingin memeriksa kandang dan hewan itu. Jika benar ada hal mencurigakan, kami akan bawa untuk diperiksa lebih lanjut," ucap Hansip. "Tidak." Suara Farid pecah. "Putih bukan apa-apa. Dia bukan tumbal. Dia cuma kambing biasa." Warga mulai berbisik. Sebagian menatap Farid dengan mata ragu. Sebagian mulai mengangguk-angguk setuju dengan Pak Anas. Hanya beberapa ibu yang berdiri jauh di belakang tampak memeluk dada dengan wajah prihatin. Farid diam dulu. Bu Siti memegang bahu anaknya. "Putih enggak salah, Bu. Aku temuin dia di hutan waktu dia kejebak akar." Air mata mulai membasahi pipi Farid. Pak Anas melangkah maju. Ia menunduk, menatap anak kambing yang berdiri di samping Farid. "Kau tahu, kadang sesuatu yang tampaknya kecil bisa menyimpan bahaya besar. Dan kambing putih yang muncul tiba-tiba, membawa kesuburan, itu tak masuk akal," katanya sambil melirik tokoh adat. "Bawa kambing itu ke balai desa," perintah Pak Anas. Dua hansip mulai bergerak. Farid langsung memeluk Putih. Tubuhnya gemetar. "Tidak boleh. Ini teman aku. Dia bukan apa-apa selain kambing baik." Warga semakin gaduh. Seorang bapak dari belakang berteriak, "Kalau kalian yakin itu kambing biasa, kenapa takut diperiksa?" "Betul. Kalau jujur, enggak perlu melindungi kambing kayak gitu." Farid menangis makin keras. Putih mengembik. Tubuhnya memeluk kaki Farid. Bu Siti mencoba menenangkan, tapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan. Tiba-tiba, langit yang tadinya mendung menjadi gelap. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergoyang liar. Langit menggelap seperti malam datang lebih awal. Beberapa warga menengadah, mulai ketakutan. "Kenapa angin besar begini?" teriak seseorang. Dan tepat ketika Hansip hendak menarik Putih dari pelukan Farid, kilat menyambar pepohonan di tepi ladang. Petir menggelegar, disusul hujan deras yang tiba-tiba turun dari langit. Semua orang berhamburan mencari tempat berteduh. Hansip berhenti bergerak. Pak Anas mundur selangkah. Wajahnya pucat. Farid tetap berdiri di tempatnya. Basah kuyup. Ia memeluk Putih erat-erat, seolah tidak peduli dengan petir, hujan, atau sorakan orang-orang. Putih diam. Hanya suara hujan deras dan angin kencang yang mengisi udara. Beberapa menit kemudian, hujan perlahan mereda. Langit kembali terang.
Tanah di ladang Farid basah, tapi tanaman-tanamannya berdiri gagah. Tak satu pun batang tumbang. Warga yang sebelumnya ribut mulai tenang. Mereka melihat ke arah Farid yang masih berdiri. Tubuh kecilnya menggigil. Bu Siti memeluk anaknya dari belakang. Pak Anas tidak bicara. Ia menatap langit sebentar, lalu berbalik pergi. Hansip dan tokoh adat mengikutinya diam-diam. Tidak ada keputusan, tidak ada pemeriksaan. Hanya langkah-langkah ragu yang menjauh dari ladang yang telah menjadi saksi. Sejak hari itu, warga desa mulai terpecah. Ada yang mulai percaya bahwa ladang Farid memang diberkahi, bukan karena sihir atau pesugihan. Tapi ada juga yang tetap curiga. Farid dan ibunya tak peduli. Mereka terus merawat ladang, menjaga putih, dan menjalani hari dengan sabar. Namun diam-diam, Pak Anas menyimpan dendam. Ia merasa direndahkan oleh seorang anak kecil. Ia tak pernah bisa menerima bahwa ladangnya kalah subur dari ladang seorang yatim yang tak punya modal, tak punya karyawan, tak punya apa-apa kecuali keyakinan. Dan dari balik pintu rumahnya yang megah, ia mulai menyusun rencana baru. Rencana yang kelak akan mengguncang seluruh desa. Pagi-pagi sekali, ketika kabut masih menggantung di atas pucuk ilalang, seorang lelaki berpakaian gelap berjalan cepat menuju rumah Pak Anas. Ia menunduk. Langkahnya hati-hati. Ketika sampai di teras, ia memberi salam pelan dan disambut oleh pembantu rumah Pak Anas. Lalu dibawa masuk ke ruang belakang. Di sana, Pak Anas sudah menunggu. Ia duduk di kursi rotan besar. Di depan meja kayu penuh peta ladang dan catatan pembeli cabai dari pasar. Sudah lihat? Tanya Pak Anas tanpa basa-basi. Lelaki itu, seorang tukang siasat dari kampung sebelah bernama Rudin, mengangguk pelan. Sudah, juragan. Setiap hari mereka panen sedikit demi sedikit. Hasilnya bagus. Pembelinya makin banyak. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Iya. Saya sudah siapkan orang. Malam ini, kami mulai dari sawah yang paling pinggir. Pak Anas menyeringai. Jangan sampai ketahuan. Buat seperti ulah hama. Kalau bisa, buat juga jejak-jejak yang bikin warga makin curiga sama si anak yatim itu. Siap. Malam pun tiba. Desa Ciburial tenggelam dalam sepi. Angin berhembus pelan, membawa dingin ke dalam dinding rumah-rumah bambu. Farid tertidur pulas dengan putih di pelukannya. Ibunya masih bangun, melipat pakaian dan sesekali memandangi wajah anaknya dengan senyum lelah. Di ladang paling ujung milik mereka, bayangan-bayangan gelap merayap di antara batang cabai. Rudin dan dua anak buahnya bekerja cepat. Mereka mencabut tanaman muda, mematahkan beberapa batang, dan menyiram sebagian akar dengan larutan garam agar merusak tanah. Mereka juga menabur sisa bulu ayam dan abu hitam, seolah ladang itu menjadi tempat ritual. Sebelum subuh, mereka sudah menghilang seperti bayangan. Keesokan paginya, Farid bangun dan langsung menuju ladang seperti biasa. Tapi langkahnya terhenti begitu melihat bagian ujung ladang yang tampak rusak. Daun-daun menghitam, batang-batang rebah, dan ada bau aneh menusuk hidung. Ibu ladangnya lihat. Bu Siti yang baru saja membawa termos air ikut mendekat. Wajahnya langsung berubah. Ya Allah, siapa yang? Belum sempat mereka mengumpulkan akal. Dari arah jalan datang beberapa warga. Di antaranya ada Bu Yuyun, pedagang pasar, dan Pak Sarma, ketua RT. Kami dengar ladangnya rusak? Kami lihat dulu, ya. Mereka mendekat, dan wajah mereka berubah. Ada yang kaget. Ada yang diam saja. Ini MAH bukan karena hama biasa, ujar Bu Yuyun. Lihat tuh, batangnya kayak dibengkokin paksa. Pak Sarma jongkok, memegang tanah. Asin ini tanahnya diracun air garam. Astagfirullah, desah Bu Siti. Siapa yang tega begini? Tanya Farid pelan. Pak Sarma bangkit. Kami akan selidiki. Tapi ini serius. Kalau terus seperti ini, bisa-bisa seluruh ladang kalian mati. Farid memeluk putih erat-erat. Ia menunduk. Dadanya panas. Ia tidak menangis, tapi rasa pedih itu seperti menempel di dadanya, membakar dari dalam. Beberapa warga mulai berbisik.
Lagi-lagi ada yang menoleh ke arah Putih. Lagi-lagi ada yang mengaitkan ini dengan hal-hal gaib. Fitnah lama yang belum benar-benar padam kini kembali berhembus. Hari itu, tidak ada panen. Bu Siti hanya duduk di beranda sambil memilin ujung selendangnya. Farid duduk di tanah, membersihkan sisa batang yang patah. Putih ikut duduk di sampingnya, seolah mengerti bahwa tuannya sedang gundah. Malam harinya, Pak Anas kembali mengundang Rudin. Bagus. Lanjutkan 2 malam lagi. Buat lebih parah. Biar warga percaya bahwa itu ladang terkutuk. Kalau ketahuan, aku yang tanggung. Asal jangan sampai ketahuan anak itu. Tapi sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Malam berikutnya, ketika Rudin dan anak buahnya menyelinap ke ladang kembali, mereka tidak tahu bahwa seorang lelaki tua sedang duduk di balik semak, memperhatikan mereka dalam diam. Namanya Abah Romli, seorang petani tua yang tinggal di tepi hutan. Ia terkenal pendiam, tak banyak bicara, tapi mata dan telinganya tajam. Abah Romli telah curiga sejak kejadian kilat dan hujan aneh waktu itu. Ia juga tidak percaya bahwa anak yatim seperti Farid bisa menyimpan niat buruk. Maka sejak malam kedua, ia mengintai dalam diam. Dan malam ini, ia melihat sendiri siapa yang merusak ladang. Ia tidak berkata apa-apa malam itu. Tapi saat fajar menyingsing, ia berjalan perlahan ke rumah RT dan menceritakan semuanya. Rudin dari kampung seberang yang ngerusak. Malam tadi saya lihat. Dia bawa 2 orang. Bawa larutan garam, sama sabit. Pak Sarma terkejut. Ia segera mengumpulkan warga dan membawa mereka ke rumah Bu Siti. Bu Siti, Farid, kami datang karena ada sesuatu yang penting. Farid keluar. Wajahnya masih lesu. Pak Sarma menatap mereka, lalu berkata, kami minta maaf. Selama ini, kami terlalu cepat menuduh. Ternyata perusaknya bukan kalian. Ini ulah orang luar, disuruh oleh seseorang. Farid menatap mereka bingung. Siapa, Pak? Pak Sarma diam sejenak. Kami belum bisa sebut nama. Tapi sudah ada saksi. Kami akan buktikan dulu. Tapi dari kejauhan, suara gaduh mulai terdengar. Warga berteriak-teriak dari arah jalan utama. Pak Anas! Tangkap Pak Anas! Farid dan ibunya berlari mengikuti kerumunan. Di tengah keramaian, tampak Rudin dan 2 anak buahnya digiring oleh Hansip. Salah satu dari mereka memegang potongan pakaian yang robek. Ini buktinya. Baju mereka nyangkut di pagar kawat ladang Farid. Rudin hanya tertunduk. Di sisi lain, Pak Anas berdiri kaku, wajahnya pias. Ia mencoba membela diri, tapi tak ada yang mau dengar. Beberapa warga berteriak marah, menuntut keadilan. Pak Anas akhirnya ditarik ke balai desa. Semua kejahatan mulai terungkap. Mulai dari sabotase ladang hingga fitnah yang disebarkannya selama ini. Sore itu, langit cerah. Farid duduk kembali di ladangnya yang rusak. Tapi ia tidak sendiri. Beberapa warga datang membantunya menanam ulang. Bu Yuyun membawa bibit baru, dan anak-anak desa membantu mengangkat tanah. Putih berlari-lari kecil di antara mereka. Hujan memang telah merusak sebagian ladang, tapi pelangi yang muncul di langit seperti mengisyaratkan bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang. Semenjak kejadian penangkapan Pak Anas dan terbongkarnya fitnah yang menyelimuti ladang Farid, suasana desa Ciburial perlahan berubah. Mata-mata yang dulu penuh curiga kini lebih banyak dipenuhi rasa malu dan empati. Beberapa warga yang semula ikut menyebar kabar buruk datang meminta maaf dengan membawa singkong, ketan hitam, atau telur ayam kampung. Bu Siti menyambut mereka semua dengan senyum tulus meski matanya masih menyimpan jejak lelah. Namun bagi Farid, luka dari fitnah itu belum sepenuhnya sembuh. Ia masih sering terbangun malam-malam, memeluk Putih sambil menatap keluar jendela. Di dalam dadanya, ada perasaan yang sulit ia jelaskan, antara lega dan takut semuanya akan terulang kembali. Suatu pagi, Pak Sarma datang ke rumah mereka. Ia membawa kabar yang membuat jantung Farid berdegup lebih cepat. Farid, Ibu, tadi malam hasil rapat desa sudah diputuskan. Karena selama ini kalian menjadi korban dan menunjukkan keberanian yang luar biasa, kami memutuskan memberi bantuan untuk pemulihan ladang.
Bantuan, Pak? Tanya Bu Siti hati-hati. Iya, dari kas desa. Kami akan bantu bibit, pupuk, dan beberapa warga akan ikut kerja bakti memperbaiki sistem irigasi. Sudah terlalu lama desa ini dikendalikan oleh juragan-juragan yang serakah. Sudah waktunya kami berubah. Farid berdiri pelan. Ia menatap Pak Sarma dengan mata berkaca-kaca, lalu menoleh ke ibunya. Wajah Bu Siti mulai mengembang. Senyumnya seperti mentari pagi. Hari-hari berikutnya menjadi hari paling sibuk bagi ladang Farid. Warga datang silih berganti. Ada yang menggali saluran air, ada yang membawa keranjang bibit, ada juga anak-anak yang membantu mencabut rumput liar sambil tertawa. Semangat gotong royong yang dulu lama menghilang seolah hidup kembali. Farid tak pernah menyangka, ladang kecil yang dulu ia urus hanya berdua dengan ibunya dan Putih, kini menjadi tempat berkumpulnya harapan seluruh kampung. Pak Agus, seorang petani senior yang dulu bekerja di ladang Pak Anas, kini memilih membantu di ladang Farid. Aku lebih senang kerja di sini, katanya suatu sore sambil menyeka peluh. Suasananya beda. Enggak ada tekanan. Semua ikhlas. Farid hanya tersenyum. Ia sedang menyiram tanaman baru sambil sesekali melihat Putih yang berlarian mengejar capung. Anak kambing itu kini tumbuh sehat. Bulu putihnya makin tebal. Matanya bersinar cerah. Beberapa anak kecil di desa bahkan mulai suka datang hanya untuk mengelus-elus Putih. Farid. Suara seorang lelaki tiba-tiba terdengar dari belakang. Farid menoleh. Seorang pria muda, berkacamata dan mengenakan baju dari Dinas Pertanian Kabupaten, berdiri sambil membawa map coklat. Saya Akbar, dari Program Ketahanan Pangan Kabupaten. Saya dapat laporan tentang ladang ini. Boleh saya lihat-lihat sebentar? Farid mengangguk, lalu memanggil ibunya. Setelah saling kenalan, Pak Akbar pun berjalan menyusuri ladang, mencatat banyak hal. Tanahnya bagus. Sistem irigasi baru ini juga efisien. Dan saya dengar, ini semua dikelola keluarga kecil, tanpa alat berat. Iya, Pak, jawab Bu Siti. Semuanya dari nol, dan Allah yang bantu. Pak Akbar tersenyum. Saya ingin ajukan ladang ini jadi model percontohan untuk petani mandiri. Bukan karena lahannya luas, tapi karena semangat kalian luar biasa. Boleh? Farid menatap ibunya, lalu mengangguk cepat. Boleh, Pak. Hari itu menjadi titik balik baru. Nama Farid mulai dikenal bukan hanya di desa, tapi juga di kecamatan. Beberapa petani muda datang belajar. Mereka tertarik bagaimana ladang kecil bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah banyak tekanan. Namun di balik semua itu, bayangan Pak Anas belum benar-benar hilang. Suatu malam, saat Farid sedang menulis di buku kecilnya sambil duduk di beranda, suara langkah terdengar dari arah jalan. Ia menoleh dan melihat sosok laki-laki tua berjalan perlahan. Tubuhnya membungkuk. Wajahnya tertutup kupluk lusuh. Assalamualaikum. Suaranya serak. Waalaikumsalam. Farid berdiri dan mendekat. Orang itu mendekat, lalu membuka kupluknya. Wajahnya tirus. Matanya sayu. Tapi Farid mengenalnya. Pak Anas. Pak Anas menunduk. Ia tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi kekuasaan di balik sorot matanya. Hanya kepasrahan yang dalam. Aku sudah keluar dari tahanan desa. Dapat hukuman sosial dan denda. Semua ladangku disita. Aku tinggal di gubuk belakang bekas gudang cabai. Farid tak menjawab. Aku tahu. Aku bukan orang baik. Aku iri, aku zolim, dan aku datang bukan untuk minta dikasihani. Aku cuma ingin bilang, aku menyesal. Malam terasa lebih dingin. Angin bertiup lembut. Putih muncul dari balik pintu dan berjalan ke arah Pak Anas. Lalu mengendus pelan kakinya. Pak Anas membungkuk. Mengelus kepala Putih dengan tangan yang mulai gemetar. Kau jaga baik-baik dia, Farid. Bukan karena dia pembawa keberuntungan. Tapi karena dia bikin kau tetap punya hati, meski semua orang memusuhimu. Pak Anas kemudian berdiri perlahan, lalu pergi tanpa menoleh. Farid berdiri di tempatnya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Tapi di dalam hatinya,
Ada satu suara kecil yang berkata bahwa dendam bukan milik mereka yang ingin tumbuh. Keesokan harinya, ladang kembali ramai. Pak Akbar dari kabupaten datang membawa wartawan desa. Mereka mengambil gambar, mewawancarai Bu Siti, bahkan merekam Putih yang berlarian riang. Sore harinya, Farid duduk di bawah pohon jambu di tepi ladang. Ia menulis di buku kecilnya, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak yatim yang ingin hidup tenang. Tapi Allah ternyata memberiku ujian dan hadiah. Putih adalah hadiah yang membuatku mengerti bahwa ketika kita menolong makhluk kecil dengan tulus, maka Allah akan menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita sangka." Putih duduk di sampingnya. Farid menepuk kepala anak kambing itu pelan. Di atas mereka, langit membentang biru. Angin berhembus membawa bau tanah basah dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Hari-hari terus berlalu di desa Ciburial. Ladang-ladang cabai milik Farid dan ibunya kini tumbuh subur, bahkan lebih hijau daripada masa sebelum dirusak. Saluran irigasi yang dibangun dengan gotong royong warga membuat air mengalir lancar ke seluruh sudut tanah. Tak hanya itu, pepohonan liar yang dulu tak terurus di pinggir ladang kini berubah menjadi kebun kecil tempat warga menanam sayuran bersama. Farid, meski usianya masih 8 tahun, mulai belajar mencatat hasil panen, mengatur waktu penyemaian bibit, bahkan berani menyampaikan pendapat dalam rapat desa kecil yang sering diadakan di balai bambu dekat surau. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terus mengusik pikiran Farid. Setiap kali ia duduk sendirian di bawah pohon jambu sore hari, ia selalu memandang ke arah timur, tempat hutan rimbun berdiri sunyi. Di sanalah ia pertama kali bertemu Putih. Di sanalah kakinya pernah gemetar saat menolong anak kambing yang tak berdaya. Dan di sanalah pula ia merasa pertama kali benar-benar didengar oleh Allah, saat ia berdoa tanpa suara, hanya dengan air mata dan ketulusan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun perlahan dan langit berwarna jingga tembaga, Farid duduk di tanah sambil memangku Putih yang sedang tertidur. Ia mengelus lembut bulu halus di kepala anak kambing itu. Lalu ia menoleh ke ibunya yang sedang menjemur cabai merah di tikar pandan. "Ibu, Farid mau ke hutan sebentar." Bu Siti menoleh dengan alis sedikit naik. "Sendirian, Nak?" "Iya, Bu. Cuma sebentar. Mau lihat tempat dulu nemu Putih." Entah kenapa Farid kepikiran terus. Bu Siti menatap anaknya sejenak. Ia tahu, di balik wajah tenang Farid, selalu ada kepekaan yang dalam. Setelah beberapa detik yang hening, ia mengangguk pelan. "Hati-hati, ya. Jangan sampai malam." Farid mengangguk. Ia memanggil Putih, dan anak kambing itu langsung bangun lalu mengikuti langkah kecilnya. Perjalanan menuju hutan tak lagi membuatnya takut. Ia melewati jalan setapak yang dulu terasa gelap dan asing, kini tampak lebih ramah. Semak belukar memang masih rimbun, tapi suara burung dan sinar matahari yang menyusup lewat celah daun membuat langkahnya terasa ringan. Sampai akhirnya ia tiba di tempat itu, di sebuah cekungan kecil di balik akar pohon besar, tempat Putih dulu terjebak. Farid berdiri di sana beberapa saat. Ia menatap lekat-lekat akar pohon yang dulu melilit kaki Putih, kini kering dan patah. Ia duduk di tanah, membiarkan Putih menjelajah di sekitarnya. "Putih, kau ingat tempat ini?" bisiknya. Putih mengembik pelan lalu mendekat, menggesekkan kepalanya ke dada Farid. Di saat itulah Farid mendengar sesuatu. Suara ranting patah. Ia menoleh cepat, dan dari balik semak, muncul sesosok tubuh tua yang membungkuk, membawa tongkat kayu. "Assalamualaikum, Nak." Suara itu lembut. Farid refleks berdiri. Matanya menatap penuh waspada. Tapi kemudian rasa takutnya reda saat melihat wajah lelaki tua itu. Wajahnya bersih, berjanggut putih pendek, dan matanya teduh seperti langit sore. "Waalaikumsalam, kakek siapa?" Lelaki tua itu tersenyum. "Namaku Pak Supri. Aku tinggal di ujung hutan, dekat sumber mata air. Kau anak yang dulu menolong anak kambing itu, ya?" Farid mengangguk pelan. Ia mulai merasa heran. "Kakek lihat waktu itu?" "Ya, aku lihat dari jauh. Aku sedang mencari akar obat untuk orang dusun sana. Waktu itu kau sendiri. Hujan deras,
Tapi kau tak lari. Kau malah menolong. Dan sejak hari itu, aku tahu kau bukan anak biasa. Farid menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Pak Supri melangkah pelan ke arah pohon besar. Lalu duduk di atas akar yang melingkar. Aku hidup sendirian. Sejak muda, aku belajar tanaman dan tumbuhan hutan. Banyak orang datang kepadaku minta ramuan. Tapi aku juga sering diam-diam mengamati orang-orang desa. Kalian punya ladang yang kuat sekarang. Karena Allah, Kek, dan karena bantuan orang-orang baik. Pak Supri mengangguk pelan. Ia menatap Putih yang kini duduk di dekat kaki Farid. Anak kambing itu bukan sembarangan. Dia makhluk kecil yang dijaga Allah. Mungkin bukan karena dia membawa keberuntungan, tapi karena kehadirannya menguji hati kalian. Dan kau, Farid, lulus dari ujian itu. Farid tak sanggup berkata apa-apa. Ada sesuatu yang hangat mengalir dari dadanya ke seluruh tubuh. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu bahwa kalimat itu bukan pujian kosong. Pak Supri lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam kain selempangnya. Sebuah kantong kecil dari kulit kayu. Ia memberikannya ke Farid. Ini biji pohon lada hutan. Bibit ini langka. Tapi jika kau tanam di tanah yang subur dan dirawat dengan kejujuran, hasilnya akan bermanfaat besar. Farid menerimanya dengan dua tangan. Terima kasih. Kek, Farid akan tanam dan jaga baik-baik. Pak Supri berdiri kembali, menepuk pundak Farid. Suatu hari nanti, desa ini akan berubah. Akan banyak orang luar datang, membawa niat baik dan buruk. Yang penting, tetaplah seperti sekarang. Hati yang jujur dan tangan yang mau bekerja. Farid mengangguk. Ia memandangi Pak Supri yang perlahan berjalan menjauh. Tubuhnya seperti menyatu dengan bayangan pepohonan. Sampai akhirnya menghilang di balik semak. Sore itu, Farid pulang membawa sesuatu yang tak terlihat. Bukan hanya kantong biji, tapi juga pesan yang menancap dalam di hati kecilnya. Malamnya, ia menggali lubang kecil di pinggir ladang. Lalu menanam beberapa biji lada hutan dengan penuh kehati-hatian. Ia menyiramnya. Lalu duduk sebentar, memandangi tanah yang baru tertutup. Putih berdiri di sampingnya, diam tanpa suara. Bintang-bintang mulai muncul di langit. Udara malam terasa sejuk, dan Farid merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Tapi ia tak merasa takut. Ia siap. 3 bulan berlalu sejak pertemuan Farid dengan Pak Supri di tepi hutan. Sejak itu, banyak hal berubah di desa Ciburial. Musim penghujan tiba dengan irama yang tidak menyusahkan. Justru menyuburkan ladang-ladang yang dulu mati karena ulah segelintir orang serakah. Ladang cabai milik Farid dan ibunya bukan hanya tumbuh subur, tapi menjadi yang pertama panen. Warnanya merah menyala, bentuknya gemuk dan segar. Ketika panen tiba, para warga datang membantu tanpa diminta. Anak-anak muda dari dusun sebelah ikut belajar memetik, menimbang, dan mengemas. Pak Akbar dari kabupaten kembali membawa tim dokumentasi, memotret dari berbagai sudut, bahkan mewawancarai Farid di pinggir ladang. Farid, bagaimana rasanya menjadi petani termuda yang sukses di kecamatan ini? Tanya seorang perempuan muda yang membawa kamera besar. Farid tersenyum malu. Semua ini karena Allah dan ibu saya. Juga karena Putih. Putih yang duduk di bawah pohon jambu tampak menikmati perhatian. Bulu putihnya makin bersih dan lebat. Beberapa kali ia diajak swafoto oleh pengunjung, seperti tokoh penting dalam ladang itu. Tak hanya cabai yang tumbuh. Di sisi timur ladang, tepat di tempat Farid menanam biji lada dari Pak Supri, kini tumbuh 6 batang tanaman muda berdaun lebar. Setiap pagi, Farid menyiramnya dengan air dari kendi tanah, lalu duduk sejenak dan membaca doa pelan-pelan. Ia tidak tahu kapan akan berbuah. Tapi di hatinya sudah tumbuh keyakinan bahwa setiap usaha, jika dijaga jujur dan sabar, akan membuahkan hasil. Desa Ciburial juga mulai berubah. Dulu jalan utama hanya berupa tanah becek yang penuh lubang. Sekarang, atas inisiatif warga dan bantuan dari kabupaten, mereka bergotong royong memperkeras jalan itu dengan batu dan semen. Di beberapa rumah, mulai terlihat papan kecil bertuliskan, warung tani, bibit unggul, dan kopi desa. Aku mau bikin koperasi tani,
Bu, kata Farid suatu malam sambil membantu ibunya mengupas bawang di dapur. Koperasi? Wah, dari mana dengarnya itu? Tanya Bu Siti sambil tersenyum geli. Dari Pak Akbar. Katanya kalau petani bersatu, bisa jual hasil panen langsung tanpa perantara. Bu Siti mengangguk. Itu ide bagus. Tapi harus pelan-pelan. Ya, jangan sampai karena semangat. Malah tidak kuat jalanin. Iya, Bu. Farid cuma mau bantu desa ini jadi lebih baik. Hari-hari berlalu penuh kesibukan. Namun di tengah semua kebaikan itu, kabar tak terduga datang dari dusun seberang. Seorang lelaki bertubuh kurus datang ke ladang Farid. Bajunya kumal, matanya sayu. Maaf, ini rumah Farid. Iya. Ada apa, Pak? Tanya Farid sambil bangkit dari tanah. Lelaki itu menunduk. Saya teman lama Pak Anas. Kami dulu kerja bareng. Saya cuma mau bilang Pak Anas sakit. Sudah sebulan tidak keluar rumah. Tak ada yang urus. Saya sendiri baru tahu. Farid terdiam. Matanya menatap ladang hijau yang tenang. Lalu ia menoleh ke ibunya yang baru keluar dari dapur. Bu, boleh Farid pergi lihat Pak Anas? Bu Siti sempat terkejut. Tapi ia membaca sorot mata anaknya dan mengangguk pelan. Pergi, Nak. Kalau kau merasa itu penting. Farid naik ke atas gerobak tua yang ditarik oleh dua warga tetangga dan membawa sedikit bahan makanan. Putih ikut duduk di sampingnya, seolah tahu kemana mereka pergi. Jalan menuju dusun seberang tidak semulus jalan desa mereka, tapi tidak terlalu jauh. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah gubuk kayu yang nyaris roboh, berdiri di tengah kebun kosong yang penuh ilalang. Farid turun dan mengetuk pintu. Pak Anas, ini Farid. Tidak ada jawaban. Farid mengetuk lagi. Akhirnya, terdengar suara lemah dari dalam. Masuk saja, tidak dikunci. Farid membuka pintu perlahan. Bau lembab menyambutnya. Di dalam, Pak Anas terbaring di tikar tipis. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Farid mendekat dan duduk di sampingnya. Kenapa gak bilang siapa-siapa, Pak? Tanyanya pelan. Pak Anas menoleh dengan susah payah. Malu, semua orang tahu aku zolim. Aku pikir ini balasan Allah. Farid membuka bungkusan dan mengeluarkan termos air hangat serta bubur. Ia menyuapi Pak Anas perlahan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia sedang melawan gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Kalau Allah kasih sakit, bukan berarti Allah benci. Bisa jadi itu cara Allah bersihin kita. Pak Anas menangis. Suaranya pelan, seperti daun kering yang jatuh. Maafkan aku, Farid, kau anak baik, kau sudah menangkan hatiku, bukan dengan amarah, tapi dengan kebaikan. Malam itu, Farid tinggal menemani Pak Anas. Ia menyelimuti tubuh tua itu, membersihkan lantai gubuk, lalu duduk memandangi langit lewat celah atap yang bocor. Putih tidur di dekat kaki Pak Anas, tenang seperti biasa. Keesokan harinya, Farid mengajak beberapa warga datang. Mereka membawa makanan, obat, dan tikar baru. Gubuk itu dibersihkan. Di bawah pohon nangka, para ibu-ibu mulai menyiapkan dapur kecil. Warga mulai melihat apa yang dulunya mereka hindari. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelajaran. Dan sejak saat itu, wajah desa Ciburial berubah sepenuhnya. Tidak lagi hanya ladang subur dan panen melimpah, tapi juga ruang untuk saling memaafkan, belajar dari kesalahan, dan menyambut hari-hari baru dengan hati yang lebih bersih. Hari-hari di desa Ciburial kembali berjalan dengan damai. Setelah musim panen cabai yang sukses, perhatian warga kini mulai tertuju pada pohon-pohon muda yang tumbuh di sisi timur ladang milik Farid. 6 batang tanaman lada hutan itu kini menjulang hampir setinggi dada orang dewasa, dengan daun-daun hijau tua dan batang kuat yang mulai menggeliat seperti sulur menjalar. Farid merawat tanaman itu dengan penuh perhatian. Setiap pagi sebelum matahari tinggi, ia menyiramnya dengan air dari kendi, membersihkan rumput liar di sekitarnya, lalu duduk sebentar untuk berzikir pelan-pelan. Putih selalu menemaninya, duduk di samping batu besar yang jadi tempat duduk Farid, seolah ikut mendengarkan setiap bisikan doa. Ibu,
Lada ini nanti bisa panen kapan? Tanya Farid suatu sore saat mereka berdua duduk di beranda rumah. Bu Siti menatap ke arah ladang. Kata Pak Supri, pohon lada bisa mulai berbuah setelah 6 bulan atau lebih. Tapi itu tergantung cuaca, tanah, dan cara rawatnya. Farid mengangguk pelan. Ia tak tergesa. Baginya, tanaman itu bukan hanya soal hasil. Ia seperti bagian dari perjalanan. Lambang dari awal mula semua yang berubah. Namun di balik pertumbuhan itu, awan mulai menggantung pelan-pelan. Bukan di langit, tapi di hati beberapa orang yang tak suka melihat kemajuan terlalu cepat. Beberapa juragan dari desa tetangga mulai merasa khawatir. Harga cabai menurun karena banyak petani menjual langsung ke pasar, memotong jalur tengkulak. Pak Anas yang kini tinggal di dusun kecil dan mulai membaik kesehatannya, diam-diam mendengar percakapan para mantan koleganya yang masih menyimpan iri. Anak kecil itu bisa bikin sistem jual langsung? Keterlaluan. Tanahnya bukan apa-apa dulu. Sekarang ramai. Bahkan orang kabupaten datang. Dia mau bikin koperasi segala. Gak bisa dibiarkan. Nanti semua petani ikut-ikut. Kabar seperti itu mulai beredar. Bahkan sampai ke telinga Farid. Tapi ia hanya diam. Fokus pada ladang, putih, dan para petani yang datang belajar bersamanya. Ia mengajarkan cara menyemai benih, mengatur jarak tanam, hingga membuat pupuk cair dari limbah dapur. Ia tidak ingin bertengkar. Ia hanya ingin desa ini maju bersama. Suatu malam, hujan turun deras. Angin menderu dari arah utara, menggoyang pohon-pohon bambu dan mengetuk genting rumah seperti ketukan jari Allah. Farid tidak bisa tidur. Ia duduk di ambang jendela, menatap ladang yang gelap. Petir sesekali menyambar jauh di balik gunung. Putih berdiri di sudut ruangan, gelisah. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari luar. Farid membuka pintu, dan seorang pemuda berdiri di ambang cahaya lampu minyak. Farid, ladangmu di sisi timur, seperti ada yang terbakar. Tanpa pikir panjang, Farid berlari keluar, melewati hujan dan lumpur. Beberapa warga menyusul dari rumah mereka, membawa obor dan ember. Sesampainya di ladang lada, Farid terpaku. Salah satu pohon lada telah roboh, batangnya patah, dan daun-daunnya menghitam seperti dibakar. Bau minyak tanah masih tercium di udara. Api kecil masih menyala di bagian akar. Ini dibakar orang, teriak seorang warga. Farid tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap pohon itu, lalu perlahan-lahan menunduk. Tangannya menyentuh tanah yang hangus, lalu ia menoleh ke Putih yang kini berdiri di sampingnya, basah kuyup tapi tak bergerak. Biarkan api padam, bisiknya. Tapi jangan biarkan marah menyala di dada. Warga lain mulai memadamkan api. Mereka bergantian menyiram dengan air, lalu menegakkan pohon-pohon lain yang untungnya belum tersentuh. Sebagian dari mereka menduga siapa pelakunya. Tapi tak ada bukti. Farid pun tak ingin menebak. Keesokan harinya, kabar pembakaran itu menyebar ke seluruh desa. Banyak yang marah, termasuk beberapa tetua kampung. Tapi Farid, seperti biasa, memilih diam. Kau tidak marah, nak? Tanya Pak RW saat datang ke ladang melihat sendiri kerusakan itu. Sedikit, Pak, tapi kalau saya marah, yang tumbuh di dada bukan pohon lada, tapi duri. Pak RW menatap Farid lama, lalu mengelus kepala anak itu. Kau lebih dewasa dari usia, Farid. Hari-hari berikutnya, warga makin sering datang membantu Farid. Mereka menanam kembali pohon lada baru, membentengi ladang dengan pagar dari bambu, dan menggilir ronda malam. Tak ada lagi yang berani mengganggu secara terang-terangan. Justru, simpati dari desa tetangga mulai mengalir. Beberapa pemuda datang dari kecamatan sebelah, meminta belajar cara membuat kompos dan membangun koperasi kecil. Farid menerima mereka semua. Ia tak menyimpan dendam. Baginya, tanah subur adalah milik bersama, bukan senjata untuk saling menyakiti. Dan suatu pagi, ketika embun masih menempel di daun cabai dan suara burung belum terlalu ramai, Farid melihat satu hal yang membuatnya tersenyum lebar. Pohon lada yang pernah terbakar itu tumbuh tunas baru di bagian pangkal batang. Kecil,
hijau muda, dan bergerak pelan di tiup angin. "Ibu," panggilnya sambil berlari ke rumah. "Apa, nak?" Ladanya tumbuh lagi. Bu Siti keluar dan ikut melihat. Ia tersenyum, lalu mengusap punggung Farid. Kalau Allah sudah kehendaki hidup, bahkan dari yang pernah hangus pun bisa tumbuh. Farid menatap tunas itu lama. Ia tidak tahu berapa lama lagi akan besar. Tapi ia tahu, dari tunas kecil itulah harapan tumbuh kembali, membawa pesan bahwa meski dunia kadang keras, hati yang sabar dan ikhlas tak akan pernah mati. Pagi itu, udara desa Ciburial terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti ladang-ladang, membuat warna merah cabai dan hijau daun terlihat lebih lembut di mata. Farid bangun lebih awal. Ia sudah bersarung dan duduk di serambi rumah, menunggu adzan subuh sambil membelai kepala Putih yang kini sudah sebesar anak kambing dewasa. Putih tetap setia, tidak pernah jauh dari Farid. Ia seperti penjaga yang diam, namun selalu hadir dalam setiap perubahan yang terjadi di hidup anak yatim itu. Setelah menunaikan subuh, Farid membawa keranjang anyaman bambu dan berjalan ke ladang. Ia ingin memeriksa tunas lada yang kemarin mulai tumbuh kembali. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Beberapa anak muda dari desa sebelah datang menyusul, masing-masing membawa alat kerja dan semangat yang hangat. "Kami mau bantu lagi, Rit," ujar Wawan, pemuda berambut keriting yang dulu sempat mencibir Farid. Farid mengangguk. Ia tidak banyak bicara, tapi sorot matanya cukup memberi jawaban. "Mari kita tanam harapan bersama." Tak lama kemudian, Pak RW datang bersama Pak Supri dan 2 orang dari kecamatan. Mereka membawa kabar penting. Koperasi tani sudah disahkan, kata Pak RW dengan suara pelan namun mantap. Namanya Koperasi Putih Lestari. Atas permintaan warga. Farid terdiam sejenak. Ia memandang ke arah Putih yang sedang duduk di bawah pohon mangga, mengunyah rumput perlahan. Lalu menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Terima kasih, tapi koperasi ini bukan karena saya. Ini karena desa kita sudah mau berubah." Pak Supri menepuk bahu Farid. "Perubahan dimulai dari satu langkah. Dan langkah itu dari hatimu." Sejak koperasi itu berdiri, para petani makin semangat menanam. Mereka tak lagi takut harga dipermainkan tengkulak. Koperasi menampung hasil panen dan menjual langsung ke pasar kabupaten. Beberapa pedagang dari luar desa bahkan mulai datang langsung, membeli dengan harga lebih tinggi. Farid tidak mengambil keuntungan besar. Ia hanya meminta sedikit bagian untuk perawatan ladang bersama, beasiswa anak petani, dan modal bagi warga miskin yang ingin memulai tanam. Ia tidak pernah memakai sepatu mahal, bajunya masih itu-itu saja, tapi langkahnya kini lebih dihormati dari kepala desa sekalipun. Di rumah, Bu Siti tersenyum setiap hari. Ia tidak lagi merasa khawatir besok makan apa, atau bagaimana biaya sekolah Farid nanti. Ia melihat anaknya tumbuh bukan hanya menjadi petani, tapi menjadi cahaya di tengah kampung yang dulu nyaris padam. Dan Putih, kini tidak lagi sekadar anak kambing yang tersesat. Ia menjadi lambang. Banyak anak-anak di desa mulai menggambar kambing putih di buku sekolah mereka. Ada yang memahat bentuknya di kayu, bahkan ada yang menjadikan namanya sebagai nama kelompok tani, Kelompok Putih Harapan. Suatu sore, Pak Anas datang berjalan pelan ke ladang. Tubuhnya sudah lebih segar. Wajahnya tidak lagi keras, tapi penuh penyesalan yang jujur. Ia membawa satu pot kecil berisi tanaman yang belum tumbuh. "Ini, biji kopi dari kebun almarhum ayahku," katanya sambil menyerahkannya ke Farid. "Dulu aku simpan. Sekarang aku ingin kamu tanam." Farid menerimanya tanpa ragu. Ia mengajak Pak Anas ke sisi timur ladang, tempat pohon lada baru mulai menjalar ke tiang-tiang penyangga. Dengan cangkul kecil, ia membuka tanah, menanam biji kopi itu bersama-sama. "Terima kasih, Pak. Insya Allah akan tumbuh." Pak Anas menunduk. "Aku tahu itu. Karena kau yang menanam." Hari-hari berlalu. Musim berganti. Desa Ciburial kini dikenal sebagai kampung tani percontohan. Banyak tamu datang belajar. Bahkan beberapa universitas mengirim mahasiswa magang. Tapi Farid tetaplah Farid. Anak yang tiap pagi menyiram lada,
menjemur cabai, dan mencuci kaki putih sebelum masuk rumah. Satu hari, ketika langit mulai berwarna oranye keemasan, Farid duduk di bawah pohon jambu. Ia menulis sesuatu di buku kecil lusuh miliknya. Angin bertiup pelan, dan Putih duduk di sampingnya, menghadap ke arah matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. "Putih," bisiknya. "Kau tahu, semua ini mulai dari hari aku menolongmu." Putih menoleh sebentar, lalu kembali diam. Tapi dalam diamnya, ada isyarat bahwa ia mengerti. Bahwa ia pun bersyukur pernah tersesat, karena dari kesesatan itu, lahir jalan baru bagi seorang anak kecil untuk menemukan dirinya dan menyelamatkan desanya. Ketika malam turun, Farid menutup bukunya, berdiri, lalu memanggil Putih pulang. Di belakang mereka, ladang membentang tenang, tertidur di bawah cahaya bulan, menyimpan cerita tentang anak yatim dan seekor kambing putih yang pernah menyalakan harapan di tanah yang hampir kering. Dan suara kecil itu, suara langkah Farid dan Putih di pematang, terus terdengar tak pernah benar-benar hilang dari hati orang-orang desa, walau waktu terus berjalan. Kisah ini memang fiktif, namun ditulis dengan harapan terasa nyata, agar kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan seorang anak yatim bernama Farid yang hatinya lebih luas dari ladang yang ia rawat, dan keberaniannya lebih kuat dari badai fitnah yang menimpanya. Dari awal hingga akhir, kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan kecil, bahkan kepada seekor kambing putih yang tersesat dan terluka, bisa menjadi awal perubahan besar. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Allah menyimpan dan membalas setiap amal, meski tak terlihat langsung saat itu juga. Farid tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia tetap sabar, bahkan saat fitnah datang, saat ladangnya dibakar, dan saat dirinya difitnah oleh orang yang lebih tua. Ia memilih jalan keikhlasan, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu Allah melihat dan membalas dengan caranya yang paling adil. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." Quran Surat Fussilat 34. Farid hidup dalam keterbatasan, tapi tidak pernah putus harapan. Ia merawat ladangnya dengan sabar, menyiram pohon-pohon dengan doa, dan tidak membiarkan kemiskinan merampas akhlaknya. Ia menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai oleh siapa saja, bahkan oleh seorang anak yatim berusia 8 tahun. Allah juga berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 2:3. Bagi siapapun yang merasa kecil, tak berdaya, atau ditinggalkan, ingatlah kisah Farid ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan hati yang berserah kepada Allah. Karena ketika hati kita dipenuhi ketulusan, maka dunia pun bisa berubah oleh tangan kita, sekecil apapun tangan itu. Anak kambing putih dalam cerita ini adalah simbol. Ia melambangkan hal kecil yang sering kita abaikan, namun bila dirawat dengan kasih sayang dan keikhlasan, bisa menjadi jalan datangnya pertolongan Allah. Ketika Farid menolong makhluk yang lemah, Allah menolongnya dengan cara yang tak disangka. Dan saat ia diuji, Allah membelanya melalui hati-hati orang yang sadar dan jujur. Inilah bukti bahwa sabar bukan berarti diam. Sabar adalah tetap teguh menjaga akhlak meski dalam badai. Sabar adalah menanam meski ladang pernah hangus. Dan sabar adalah tidak membalas dengan dendam, tapi dengan doa dan ketekunan. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah memuji orang-orang seperti Farid, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran 134. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan yang kita temui di jalan. Tidak ada yang sia-sia dari kebaikan, karena Allah menyaksikan semuanya. Bahkan ketika orang lain mencaci, mencela, atau memfitnah, Allah akan tetap menurunkan keberkahan bagi mereka yang jujur dan sabar.
Farid mungkin hanya tokoh fiksi, tapi ia adalah cermin dari nilai-nilai nyata. Dan Putih mungkin hanya seekor kambing kecil, tapi ia adalah saksi bahwa cinta dan kasih sayang bisa menyuburkan tanah yang dulu gersang. Terima kasih telah menyimak kisah Farid dan anak kambing putih sampai akhir. Bila cerita ini memberikan pelajaran dan menyentuh hati sahabat semua, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah memberkahi hidup kita semua.